Paulo Dybala menuju daftar top skor Juventus sepanjang masa. Jadi, siapa legenda? Paulo Dybala punya potensi besar menyodok masuk daftar top skor sepanjang masa Juventus yang berisikan para legenda hebat. Pemain asal Argentina ini baru saja tampil cemerlang di pertandingan kontra Inter Milan tempo hari. Meski mencetak gol hanya lewat titik putih, ia telah menyelamatkan wajah Bianconeri dari kekalahan. Laga Serie A Liga Italia digelar pada 25 Oktober lalu. Terjadi imbang 1-1 di kubu lawan. Gol tunggal tercipta melalui Edinson Dzeko pada menit ke-17. Kehadiran Paulo Dybala memang membawa pembeda bagi Juventus saat pertandingan memasuki babak kedua. Ditaruh di bangku cadangan oleh Massimiliano Allegri, sang pemain tampil sebagai super sub yang berjasa besar atas kemenangan timnya. Sebelum mengeksekusi penalti, Dybala sejatinya sudah tampil cukup mengancam. Namun sayang, segala daya upayanya ternyata masih bisa dimentahkan oleh Samir Handanovic. Sampai akhirnya ia pun berkontribusi untuk hadiah penalti Juventus akibat bola kirimannya ke Alexandro. Rekan setimnya itu kemudian dilanggar Denzel Muvrik di kotak terlarang dan lahirlah tendangan penalti di titik putih. Setelah kontribusi di atas, Dybala juga mencatatkan statistik yang apik malam itu, termasuk melakukan sejumlah percobaan, dribble sukses dan operan-operan ciamik dengan akurasi yang tinggi. Melawan Inter Milan, Dybala berhasil menorehkan 104 gol, jumlah yang sama dengan salah satu legenda Juventus Michel Platini. Yang terdekat, Paulo Dybala bisa menyalip perolehan John Scarlett 105 gol untuk mendekati peringkat 10, yang untuk saat ini ditempati oleh Roberto Baggio 115 gol. Sementara itu, sebagai tambahan informasi, posisi puncak masih Duni Alessandro Del Piero dengan 290 gol, disusul Giampiero Bino Perti 179 gol, Roberto Bettega 179 gol, David Trezeguet 171 gol, dan yang lainnya. Tentu saja perjuangan Dybala untuk menembus daftar 10 besar top skor sepanjang masa Juventus masih terbuka sangat lebar. Apalagi jika ia bisa bertahan di Turin untuk waktu yang lama. Menurut beberapa pemberitahuan yang beredar, perpanjangan kontrak Dybala bakal segera disetujui dan ditandatangani. Untuk sekarang, kontraknya akan kadaluarsa pada musim panas 2022 setelah terakhir kali diperbarui pada 2017 lalu. Setelah kepergian Cristiano Ronaldo, La Joya mengantongi peran yang lebih besar di skuad Bianconeri. Eksistensinya pun secara otomatis jadi lebih diperhatikan. Meskipun punya catatan cedera yang cukup mengkhawatirkan, Juventus tetap membutuhkan bakat kelas dunia tersebut. Dan ketika mereka tidak bisa mencari pengganti yang sepadan, mempertahankan adalah jalan yang terbaik. Maju ke jajaran 10 top skor sepanjang masa mungkin bakal jadi salah satu jalan bagi Paulo Dybala untuk lebih memancapkan namanya di Juventus. Kedepannya, ia masih punya masa depan yang panjang jika mau setia berseragam Bianconeri. Sejak bergabung di Palermo pada tahun 2015, pemain yang kini berusia 27 tahun ini telah mencicipi banyak gelar bersama Juventus. 5 gelar Serie A Liga Italia bahkan dikantonginya, 5 kali beruntun selama periode 2015 sampai dengan 2020. Ia pun menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa Italiana, serta menjadi finalis Liga Champions. Selain itu, Dybala juga menambah meriah daftar penghargaannya dengan sederet anugerah individu, termasuk top skor Coppa Italia, sejajar dengan 2 pemain lainnya yakni Marco Borriello dan Goran Pandev. Kira-kira kejutan dan prestasi apa lagi yang bakal diukir La Joya bersama Juventus? Apakah suatu hari nanti ia akan dinobatkan sebagai legenda Bianconeri? Tentu biarlah waktu yang menjawabnya. Bukan MU, Ousmane Dembélé bakal gabung Juventus. Spekulasi mengenai masa depan Ousmane Dembélé memasuki babak baru. Winger Barcelona itu dilaporkan kini merapat ke Italia untuk bergabung dengan Juventus. Masa depan Dembélé memang menjadi perbincangan belakangan ini setelah sang winger menolak untuk memperpanjang kontraknya yang habis di tahun depan. Dembélé digosipkan ingin pindah ke Inggris. Manchester United disebut-sebut menjadi klub yang tertarik menggunakan jasa pemain timnas Prancis tersebut. Dilansir dari Sport, situasi Dembélé ini berubah. Ia lebih dekat bergabung dengan Juventus di tahun 2022. Menurut laporan tersebut, Juventus memang tertarik mengamankan jasa Dembélé. Mereka menilai sang winger punya kemampuan di atas rata-rata sehingga Dembélé bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang mereka.
Belum lagi, Dembele berstatus sebagai free agent sehingga Juventus kian tertarik meminangnya. Menurut laporan tersebut, Juventus benar-benar serius ingin mendatangkan Dembele. Tim asal Turin itu diketahui sudah menjalani komunikasi dengan agen Dembele. Mereka sudah memaparkan rencana dan tawaran mereka untuk sang winger. Pihak Juventus berharap perwakilan Dembele bisa menerima tawaran mereka tersebut. Juventus bukan satu-satunya tim yang aktif berkomunikasi dengan Dembele. Sang winger juga dilaporkan menjalin komunikasi yang erat dengan Newcastle. Bos Napoli minta rekaman audio VAR 2 pertandingan Juventus. Dosa Juventus terkait skandal Calciopoli pada masa lalu tak bisa dilupakan para pesaing begitu saja. Alhasil, setiap keputusan kontroversial wasit pada laga Juventus kerap mengundang reaksi. Laporan Il Corriere dello Sport dikutip Football Italia pada hari Selasa menyebutkan, bos Napoli Aurelio De Laurentiis sangat marah dengan keputusan wasit Serie A. Seorang pengacara mengatakan, De Laurentiis ingin mendapatkan file VAR dari pertandingan Juventus melawan Inter dan AS Roma. Menurut Il Corriere dello Sport, Presiden Napoli sangat marah dengan Asosiasi Wasit Italia dan mengharapkan keseragaman dalam interpretasi kejadian di lapangan. Menurut pengacara Eric Di Maldi, pemilik Napoli akan meminta audio VAR dari 2 pertandingan terakhir Juventus melawan Roma dan Inter. Ini karena pada tahun 2018 Juventus memenangkan pertandingan melawan Inter di tengah perebutan gelar juara, sementara Napoli yang saat itu dipoles Maurizio Sarri kalah keesokan harinya di markas Fiorentina. Dalam pertandingan Juventus itu, Miralem Pjanic sangat beruntung tidak menerima kartu kuning kedua karena pelanggaran terhadap Rafinha. Pengacara FIGC Giuseppe Pecoraro mengatakan VAR pertandingan itu hilang. Napoli tidak ingin mengulangi situasi yang sama sehingga meminta lebih cepat dialog audio antara VAR dan wasit dalam 2 pertandingan terakhir Juventus.